hal kecil mampu menghadirkan kehangatan yang begitu berharga. Water heater dengan konsep TSS Ariston, the heart of your home. Rendahnya perlindungan negara terhadap hak asasi warganya memang menjadi kenyataan. Banyak persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia tak terungkap sampai ke meja pengadilan. Ini sekarang kita mau menuju ke tempat aktivitas lainnya, jadi nggak hanya di kantor aja ya? Ya di DPR, ya rapat-rapat. Sekarang ke DPR ngapain Pak? Sekarang ada pembahasan beberapa undang-undang. Saya ikut ya Pak ya? Iya. Soal hak asasi manusia. Iya. Banyak sekali sorotan. Oke lah, kita pro terhadap pemberantasan terorisme, kita juga ingin aman, apapun alasannya, tidak boleh melukai orang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian penanggulangan pemberantasan terorisme itu terkadang menjadi sorotan karena adanya pelanggaran hak asasi dalam pelaksanaannya. Ya, begini. Saya termasuk kelompok yang berpendapat dari dulu sampai hari ini, semua orang yang melakukan pelanggaran hukum sebaiknya diproses melalui jalur hukum. Jadi harus ada mekanisme, karena ciri dari negara hukum itu antara lain adanya due process of law. Yeah. Di samping due process of law ini akan menempatkan orang pada posisi equal, equality before the law. Itu prinsip satu negara hukum yang nggak bisa ditawar-tawar. Cuman persoalannya di lapangan kadang-kadang berbeda. Berbedanya misalnya di lapangan itu ada satu situasi kondisi yang memang kadang-kadang memaksakan atau terpaksa petugas-petugas melakukan tindakan-tindakan yang represif. Karena memang kalau tidak melakukan kondisi seperti itu, maka ada satu situasi yang lebih berbahaya. Nah, kita menyaksikan juga bahwa tidak semua orang-orang yang dituduh melakukan tindak pidana teroris itu yang ditembak di lapangan. Justru banyak di antara mereka yang ditangkap hidup-hidup, diadili, kan gitu. Nah, namun tapi Pak tetap ada ininya kan Pak, tetap ada protap. Bukan, artinya tetap ada residu dari protap itu. Misalnya katanya orang sudah menyerah dan lain sebagainya begitu ya, tidak bersenjata dan tidak dalam keadaan melawan begitu, tapi tetap saja dilakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, saya kira kalau terjadi kondisi seperti itu, tentu kita ini memiliki satu rasa tanggung jawab. Tanggung jawab kita tidak hanya kepada manusia, tidak hanya kepada pimpinan. Tanggung jawab kita justru malah lebih kepada yang Maha Kuasa. Nah, jadi sebenarnya tidak berlaku terhadap pemberantasan terorisme saja, tapi juga kegiatan-kegiatan keseharian seperti yang menjadi sorotan selalu aparat begitu ya, penegak hukum justru yang sering melakukan tindakan semacam itu, laporan dari masyarakat. Pelan-pelan bisa nggak kita kurangi? Kalau misalnya bisa dikurangi, caranya seperti apa? Ini kan bagian dari tugas Bapak juga tuh kan? Ya, kalau itu betul ada persoalan perlindungan HAM di dalamnya. Saya terus terang sudah memerintahkan kepada jajaran kami, terutama yang berada di Litbang HAM, ya, yang tugasnya salah satu melakukan penelitian-penelitian yang secara mendalam terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh siapapun di negara ini. Ada nggak semacam pos pelayanan masyarakat terhadap untuk menampung pengaduan-pengaduan? Karena kan selama ini begini, kalau misalnya mereka bermasalah secara hukum, apalagi mungkin hak asasinya dilanggar, mereka selalu beralih ke Komnas HAM atau ke LBH gitu. Nah, ke kementerian ada nggak sebenarnya? Sebetulnya kita sudah membentuk di provinsi-provinsi, khususnya di kantor-kantor wilayah, namanya pelayanan komunikasi masyarakat. Di dalam pelayanan komunikasi masyarakat itu juga di situ ada beberapa tempat yang
kita koordinasi kerjasama dengan para penegak hukum lainnya. Ada polisi di situ, ada jaksa di situ, ada Kekanwil Hukum dan HAM di situ. Karena banyak sekali persoalan-persoalan kemasyarakatan yang sesungguhnya dilaporkan oleh masyarakat, tapi tidak ditindaklanjuti oleh para petugas dengan berbagai alasan. Nah, kita melakukan yang namanya sistem pelayanan hukum terpadu, Law and Human Rights Center. Itu kita bangun di seluruh provinsi. Saya sudah meresmikan 25 provinsi. Nah, monitoringnya ada di situ. Kita minta laporan dari kepala-kepala kantor wilayah secara 3 bulan secara bertahap. Apa yang sudah mereka lakukan? Hasil koordinasi apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat? Kita berharap banyak sih Pak, karena biasanya kalau yang begini-begini akhirnya nggak jalan gitu Pak. Betul. Jadi memang ada satu stigma ya yang sudah ada di kepala orang-orang selama ini, terutama bagi mereka-mereka yang berada di pemerintahan. Kalau mereka melihat satu pelanggaran HAM, mereka nggak berani bicara, karena dibilang seakan-akan kita kontroversi dengan pengusaha, penguasa. Itu pikiran yang salah. Saya sudah berikan doktrinasi di Kumham. Saya bilang tidak boleh. Kalaupun kita melihat ada tindakan dari para penegak hukum yang resmi melakukan pelanggaran HAM, kita harus bicara. Kita mengatakan bahwa itu yang dilakukan itu tidak benar. Nah, inilah yang kami kita upayakan di dalam Mahkum Jakpol itu. Bayangkan di penjara-penjara itu dulu, Pak Alvito ya, orang kalau sakit mati di situ sudah nggak ada yang ngobatin. Saya bilang ini bagaimana, ini negara. Buat apa dong kita menjadi pemimpin? Alasannya tidak ada DIPA untuk ngobatin orang. Oh nggak boleh dong. Kita kan punya Kementerian Kesehatan. Kita kan punya dana untuk itu. Dan itu mudah. Kita komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kita bikin MOU bahwa di sana juga masyarakat Indonesia. Mereka bukan sampah, tapi mereka adalah orang. Orang yang dibina. Orang yang dibina. Ya kita obati dong. Nah, akhirnya sekarang semua orang yang masuk penjara pun berobat secara gratis. Mungkin nggak sih kita terapkan hukuman mati untuk para koruptor? Dengan Clearman baru, aku memiliki kekuatan untuk menghilangkan ketombe, rasa gatal, dan rambut rontok. Clearman baru, total perlindungan 3 masalah kulit kepala. Sehat itu mudah, bisa dimulai dari diri sendiri. Gak dikit-dikit naik mobil, biar lebih banyak gerak. Sedia air putih saat beraktivitas. Sepedaan bareng pulang pergi kantor. Manfaatin waktu luang untuk nambah wawasan. Mudah kan? Kita semua sudah mulai. Jalani hidup lebih optimal dan terus melangkah maju. It's in me. Mulai hidup sehat dari sekarang. Pakai debit BCA ya? Menangkan 45 mobil idaman, 4.500 motor, dan Grand Prize Mercedes-Benz S-Class. Tingkatkan saldo Anda, menangkan hadiah dari gebiar tahapan BCA. Baru, Magnum Choco Cappuccino. Es krim vanila lembut dengan saus cappuccino dilapisi Belgian coklat tebal dan karamel renyah. Rasakan kenikmatan mewah Magnum Choco Cappuccino. Dalam profesi saya, selalu merasa segar itu penting. Masih seger aja kayak tadi pagi. Saat jalani hari, kuman mengurangi kesegaranmu. Dettol Body Wash. Tidak seperti sabun cair biasa, Dettol efektif membunuh kuman. Rasakan kesegaran pagi sepanjang hari. Dettol Body Wash. Segarnya pagi sepanjang hari. Saya beresiko. Saya beresiko. Penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Sayangi jantung Anda dari sekarang. Dukung gerakan Sayangi Jantungmu bersama Quaker. Cek jantung Anda di sayangijantungmu.com. Ku ingin menjalani hidupku sepenuhnya. Membuka mataku untuk semua kemungkinan. Menempuh jalan yang belum pernah ditempuh. Dan bertemu wajah-wajah baru. Aku berjanji untuk menemukan diriku
dan meraih semua mimpi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Bagaimana cara hidup bersih dengan cara-cara yang diajarkan Rasul. Rasulullah SAW mengatakan bahwa makanlah kamu sekedar untuk menegakkan punggung. Ini salah satu olahraga yang bisa menyehatkan jantung kita ya. Kita ketahui bahwa Indonesia diapit oleh 2 lempeng aktif dan ketika dia tidak kuat lagi menahannya, dia akan melepaskan energinya. Coffee Break. Di TV One terdepan mengabarkan dipersembahkan oleh jagoan mama menang. Bu Acem. Itu tanda ada kuman berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Untuk mandi, saya percaya Dettol. Rekomendasi para ahli. Tuang Dettol anti kuman kualitas prima ke dalam bak mandi. Bunuh kuman dengan segera. Sehat berawal dari Dettol. Wanginya sehat. Pakai Dettolnya, mah. Dettol melindungi. Ternyata jadi belak-belakan itu nggak mudah. Berikan saya rumah besar. Jangan cuma berdoa, Pak. Usaha. Mata tuh buat istri, bukan buat yang lain. So tahu lu, John. Di mana sih Joni? Nah, ini dia si Joni. Panggil semua warga, pakai Axis yang paling hemat. Maria. Telepon ke operator lain Rp390 per menit. Gratis telepon sepuasnya ke semua Axis. Gratis SMS sepuasnya ke semua operator. Brighten up the moment with Aquos Quatron, the world's first 4-color LCD TV. Japan's #1 selling LCD TV. See beyond reality. Sharp. 1 jam lebih dekat. Sekarang mau jalan ke Halim lagi. Iya. Sibuk terus ya. Karena ada ini presiden minta kita segera hadir di Halim. Satgas mau ada pembicaraan dengan Satgas TKI. Nah itu juga masalah TKI itu. Kemarin kita harus apresiasi lah apa yang Bapak lakukan di Saudi Arabia kan untuk melakukan berapa orang yang diringankan? Kemarin itu yang diringankan langsung dibebaskan oleh Arab Saudi itu 316 orang. Jadi saat di samping dibebaskan karena ya alhamdulillah mungkin tune in ya lobby kita dengan mereka cukup baik, diterima dengan baik oleh mereka tidak hanya dikeluarkan tapi juga dibiayai sampai kembali ke Indonesia 316 orang. Jadi di 13 provinsi di Arab Saudi menyebar di mana-mana. Berapa jumlahnya total? 316 orang. 316. Jumlah yang cukup banyak. Dahsyat itu. Tapi masih ada Ruyati ternyata terakhir, ada Darsem, ada beberapa lainnya yang menunggu penalti itu dilaksanakan. Iya, memang kalau Sorry, saya potong dulu. Dalam posisi itu, posisi Bapak ada di mana tuh sebenarnya? Sebetulnya kami mengambil inisiatif, ya, dan juga dorongan dari Bapak Presiden. Semua kementerian ini harus punya atensi pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Nah, kami ini kan kebetulan ada persoalan perlindungan HAM. Jadi kami jalan, ya, dan alhamdulillah berhasil. Dan itu pun merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah kita sekarang ini di bawah pimpinan Pak SBY semuanya jalan. Dan saya ke sana juga koordinasi dulu dengan Menaker Trans, jadi tidak nyelonong sendiri juga. Tapi kemudian masih banyak nih yang bermasalah kan, artinya yang menunggu penalti. Nah itu sampai sejauh mana kita jemput bola? Ya kalau berkenaan dengan hukuman mati, memang prosedurnya agak panjang. Bahkan mereka dalam hal itu agak lebih baik ketimbang kita. Kenapa? Karena prinsipnya kalau hukuman mati itu keluarganya sudah memaafkan, maka pemerintah akan memaafkan. Itu pun juga sebetulnya tidak otomatis. Tapi kita sudah diberikan jaminan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau misalnya mereka dimaafkan, maka pemerintahnya juga langsung memaafkan. Sementara kita tanpa pemaafan keluarga pun
atau keluarga memaafkan pun juga belum tentu Pak, kita memberikan bantuan hukum nggak sih kepada TKI-TKI yang bermasalah? Atau kita di ujung-ujung aja kita taunya? Atau kita reaksioner sifatnya? Sebetulnya pendampingan itu dilakukan oleh perwakilan kita yang ada di luar negeri. Kita punya kedutaan besar. Bolanya di Kemenlu berarti? Ya, artinya di duta besar ya. Nah, di kedutaan besar itu kan kita punya bermacam atase. Jadi tidak hanya di Kemlu, tapi di situ ada atase tenaga kerja, ada atase imigrasi, ada atase pendidikan, macam-macam. Nah, untuk ke depan agar warga negara kita ini terlindungi, TKI maupun TKW maupun juga siapapun warga negara Indonesia, maka Presiden dengan cepat sekali mengambil langkah kebijakan bahwa ke depan kita akan membentuk atase hukum dan HAM di beberapa negara yang kita anggap rawan. Gitu. Tapi pertanyaan saya gini Pak, apa masih perlu sih Satgas? Banyak orang kan yang mencibir, ini Satgas terus lama-lama kalau misalnya kita batuk aja Satgas. Kemarin ini gara-gara masalah media, jangan-jangan nanti ada Satgas media, nanti ada Satgas batuk, jangan-jangan lama-lama gitu. Begini, pola kementerian kita sudah banyak, ada badan ini, badan itu, ada macam-macam lah, komisi ini, komisi itu, Satgas lagi kan bukan ngerusak. Ini kan salah satu bentuk nyata di mana pemerintahan sekarang ini ingin melibatkan langsung masyarakat kita, tokoh-tokoh masyarakat kita untuk membenahi negara ini secara bersama-sama. Ini sesuatu kemajuan yang luar biasa. Jadi tidak lagi hanya kaku karena ini adalah mentang-mentang pemerintah, hanya pemerintah, enggak. Justru pemerintah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga memang ini nggak adalah berlebihan itu. Justru itu malah lebih tepat. Menurut Bapak begitu? Lebih tepat. Nggak rancu, jadi akhirnya ini BNP 2 TKI juga akhirnya saya kerjanya apa ya? Karena kan ada pembagian tugas masing-masing. Yang Satgas ini itu lebih banyak ditujukan pada pembelaan kepada warga negara kita yang diancam hukuman mati. Dan itu ad hoc? Ad hoc, hukuman mati aja. Ya, jadi yang lain enggak, yang lain tetap ditangani oleh lembaga-lembaga lain yang sudah jalan. Pak, kita kembali ke masalah korupsi dan mumpung lagi ngomong hukuman mati, mungkin nggak sih kita terapkan hukuman mati untuk para koruptor? Saya kira di dalam undang-undang kita kualifikasi itu sudah ada. Hukuman mati kan ada. Sudah ada. Ya. Cuman kan memang untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mudah. Harus ada kualifikasinya. Kalau orang hanya korupsi 25 juta, masa mau hukuman mati? Nah, itu Bapak bilang juga kalau 25 juta nggak apa-apa dikembalikan, nggak usah dihukum gitu. Iya. Itu nggak mendidik dong Pak sebenarnya. Begini, harus kita lihat dulu. Disinilah yang namanya konsep restoratif justice itu. Mungkin dia dihukum, tapi hukumannya mungkin percobaan. Tapi kewajiban dia mengembalikan keuangan negara. Tetap dia harus dihukum. Oh, tetap dihukum? Harus. Saya pikir tadinya ini. Tapi kan hukumannya itu tidak mesti harus masuk di penjara. Bisa dengan hukuman percobaan. Bisa dengan hukuman denda. Dengan kewajiban misalnya dia diwajibkan membayar 10 kali lipat. 10 kali 25 juta, 250 juta. Di penalti betul. Itu kan juga mau bikin orang ketakutan, mendidik betul. Apalagi kalau dia nggak bayar, pengadilan bisa memerintahkan semua harta bendanya dilelang untuk negara. Yang ada kabur, Pak. Hah? Hari ini yang ada kabur. Ya, jangan pesimis begitu. Itu skeptis namanya. Jadi kalau reshuffle dilakukan sekarang, Patrialis dicopot, nggak ada masalah? Saat saya punya masalah, saya tuntaskan hingga ke akarnya. Terutama masalah ketombe, kulit kepala kering, dan rambut rontok. Memperkenalkan Clear baru dengan Nutrium 10. Kombinasi 10 vitamin dan mineral nutrien menutrisi hingga ke dalam 3 lapisan kulit kepala untuk mengatasi ketombe, kulit kepala kering, dan rambut rontok. Total perlindungan 3 masalah kulit kepala. Tak ada ketombe, tak ada kulit kepala kering, tak ada rambut rontok terlihat. Clear baru, total perlindungan 3 masalah kulit kepala. Dalam profesi saya, selalu merasa segar itu penting. Masih seger aja kayak tadi pagi. Saat jalani hari, kuman mengurangi kesegaranmu. Dettol Body Wash. Tidak seperti sabun cair biasa, Dettol efektif membunuh kuman. Rasakan kesegaran pagi sepanjang hari. Dettol Body Wash. Segarnya pagi sepanjang hari. My choice, jelas. Seperti mie sedap. Mie-nya beda. Dari gandum bermutu, kenyal.
Excellent. Satu-satunya peraih ISO 22000 Standard Food Safety International. Proses dan kualitas bumbunya diakui dunia. Tastes good, guys. Pas di lidah. Tastes fantastic. This is my choice. Soal rasa, jelas. Lidah nggak bisa bohong. Mie sedap. Sudah transfer ya? Menangkan 45 mobil idaman, 4.500 motor, dan grand prize Mercedes-Benz S-Class. Tingkatkan saldo Anda, menangkan hadiah dari gebiar tahapan BCA. Saya beresiko. Saya beresiko. Penyakit jantung dan stroke adalah pembunuh nomor 1. Sayangi jantung Anda dari sekarang. Dukung gerakan Sayangi Jantungmu bersama Quaker. Cek jantung Anda di sayangijantungmu.com. Tadi Mita nanya, kulitku kok bisa mulus banget? Kasih tahu nggak ya rahasianya? Veet Hair Removal Cream. Oleskan Veet, ratakan dengan spatula, tunggu 3 menit, bersihkan. Veet, hilangkan bulu hingga ke dekat akar, membuat kulit mulus sempurna. Sekarang tahu kan rahasiaku? Veet, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Kadang, sebuah hal kecil mampu menghadirkan kehangatan yang begitu berharga. Water heater dengan konsep TSS Ariston, the heart of your home. 30 tahun Gunadarma membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Ku ingin menjalani hidupku sepenuhnya, membuka mataku untuk semua kemungkinan, menempuh jalan yang belum pernah ditempuh, dan bertemu wajah-wajah baru. Aku berjanji untuk menemukan diriku dan meraih semua mimpi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Nostalgia. Deterrent effect itu harus, apalagi kalau korupsi sudah sudah mengakar sampai ke dasar yang paling dalam, paling bawah gitu, maka deterrent effect itu menjadi sebuah kewajiban. Salah satunya adalah opsi soal hukuman mati gitu. Apakah mungkin Kementerian Bapak akan mengajukan semacam saya nggak tahu, regulasi atau rancangan aturan dan lain sebagainya. Di dalam rancangan perubahan Undang-Undang Tipikor itu tetap kita ajukan rancangan hukuman mati. Pertama adalah pada dalam keadaan negara dalam keadaan krisis. Yang kedua, negara dalam keadaan bencana alam. Sekarang nggak krisis ya? Saya kira nggak krisis. Ekonomi kita jauh pertumbuhannya tinggi. Okay. Dolar aja juga stabil. Kita bisa berdebat satu episode lagi soal itu. Tapi sekarang masih belum. Akhirnya keputusannya gimana? Karena sudah diajukan. Tapi ada juga satu masalah yang mesti harus kita ketahui. Misalnya negara-negara Eropa itu sekitar 108 negara ya yang juga diputuskan di dalam sidang UNCIC bahwa mereka menghilangkan hukuman mati dalam keadaan apapun juga. Salah satu kesulitan kita sekarang, pemerintah kita di dalam mengejar aset-aset negara kita, terutama ke negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati, mereka justru mengatakan kami agak sulit melakukan kerjasama karena Anda masih punya hukuman mati. Berapa waktu yang lalu, Duta Besar Belanda, kemudian Kementerian Keamanan dan Kehakiman Belanda, courtesy call ke saya, di situ juga mereka menanyakan masalah hukuman mati. Kenapa di Indonesia masih ada? Saya sampaikan, saya bilang, Yang Mulia, Anda bayangkan kalau Indonesia ini tidak pakai hukuman mati, bagaimana halnya kalau ada terjadi teroris secara terus-menerus menghancurkan begitu banyak orang? Apa akibatnya kalau tidak ada hukuman mati? Maka akan terjadi secara terus-menerus. Mereka baru sadar bahwa hukuman mati itu penting juga gitu. Oke. Walaupun kita
memberikan dukungan agar hukuman mati itu dieliminasi lah gitu, atau paling nggak dikurangi lah, bukan dieliminasi, dikurangi lah. Dan ya mudah-mudahan sih, apapun sih sebenarnya kita nggak berharap hukuman mati ya, karena kalau berpikir begitu hukum mati saja ya, kita tidak lebih mulia daripada para koruptor itu begitu kan. Itu. Tapi masalahnya juga kalau misalnya tidak ada penegasan semacam itu, orang akan terus melanglang buana nggak karu-karuan untuk melakukan korupsi. Ancaman hukuman itu saya kira pada beberapa posisi itu mesti harus ada. Kalau kita hilangkan sama sekali justru malah ya seperti tadi itu, malah orang dengan seenaknya. Tetapi kan tidak satu-satunya hukuman mati yang kita harus gerakan. Hukuman denda, pemiskinan kepada koruptor itu justru juga sangat efektif. Ya, sekarang juga susah. Orang korupsi itu kan juga disebabkan karena uang kan, karena ingin kaya kan. Tapi kalau dia akhirnya malah dia akan menjadi miskin, dia malah jadi takut. Ya, tapi kadang-kadang celah-celah hukum itu dimanfaatkan, seperti Nasaruddin sudah ditetapkan sebagai tersangka, baru 12 hari kemudian dibekukan asetnya. Dalam waktu 12 hari saya bisa menggerus uang saya di dalam bank dan seterusnya. Seharusnya logikanya seperti itu. Tapi beginilah Pak, ya, kita bisa berdebat panjang soal itu. Tapi saya ingin tanya, posisi aman Bapak sebagai politisi, tapi juga sekarang sebagai pelayan publik, jadi asisten atau pihak yang membantu presiden gitu ya. Katanya rapotnya merah UKP 4R. Ya, saya bersyukur karena terlalu banyak fitnah untuk itu. Ya, kalau orang sudah bekerja dengan baik, terus masih ada yang mengatakan merah, berarti itu kan fitnah. Fitnah itu adalah bagian dari pahala kita. Penilaian baik itu kan kita, Pak. Yang menilai jelek kan orang lain gitu. Jadi, Adinda, Alvito, saya ingin memberitahukan, sebetulnya saya tidak ingin menepuk dada, karena itu tidak sifat kita. Pada waktu evaluasi kemarin, 2 minggu yang lalu yang dilakukan oleh UKP 4, saya tidak ingin membanggakan diri. Kementerian pertama yang dikatakan clear melaksanakan seluruh petunjuk-petunjuk instruksi presiden, bahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang memerintahkan, sampai saat ini itu Kumham nomor 1. Tapi kenapa kemudian rapotnya jadi merah di media tersebar kabar seperti itu? Itulah yang namanya fitnah. Terlalu banyak fitnah sekarang ini. Gitu. Terlalu banyak. Saya bilang, itu kementerian yang pertama dinyatakan clear oleh Pak Kuntoro itu Kumham. Gitu ya? Saya ngikuti dengan baik. Tidak ada satupun yang belum kita laksanakan. Gitu loh. Ya, walaupun Bapak nggak bisa menutup mata bahwa ada kejadian di Nusa Kambangan, kerobokan, kejadian... Itu tidak mungkin bisa habis. Ini manusia. Kita ngurusin orang yang sedang bermasalah. Adinda, jangankan kita ngurusin orang yang bermasalah, yang jumlahnya ratusan ribu. Orang punya anak 3 aja, punya anak 4 aja susah ngurusin. Orang punya istri aja cerai, ngurusin istri 1 aja nggak bisa. Bagaimana? Ya kan? Nah, jadi jangan terlalu... Ya, nggak apa-apa sih, Bapak bisa menjawab seperti itu. Tapi kan artinya kan masyarakat bisa menilai juga, dan penilaian itu ada di masyarakat dan ada di UKP 4 tentu saja. Jadi intinya tidak resah dan khawatir ya akan isu yang sekarang lagi bergulir soal reshuffle. Yang penting saya mengikuti perintah presiden. Apapun komentar orang, kritikan orang, seburuk apapun, sebagus apapun, hanya satu jawabannya: bekerja dengan baik. Persoalan jabatan itu persoalan bukan kemampuan kita kok. Pak, politisi semua ngomong seperti itu. Iya, Pak. memang harus begitu. Kalau nggak begitu kita frustrasi, bisa stroke, karena dianggap ini segala-galanya. Dunia ini cuma sebentar kok. Jangan ke jabatan, kita juga akan musnah. Jadi kalau reshuffle dilakukan sekarang, Patrialis dicopot, nggak ada masalah? Saya kira nggak usah dijawab, karena pertanyaannya nggak bagus. Terima kasih Pak, saya tahu Bapak sibuk. Terima kasih atas waktunya. Sudah ditunggu sama Presiden sekarang. Terima kasih Pak, sukses terus. Kalau gitu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.